Oke, dokter, ini penghargaannya gimana? Kesan-kesannya dapat penghargaan ini? Nggak nyangka banget. Ya pertama tuh waktu dapat penghargaan tuh bukannya seneng, nggak nyangka banget ya setelah Hmm, 1-2 tahun terakhir yang penuh fenomena ini dapat penghargaan itu suatu hal yang benar-benar saya nggak sangka dan nggak saya prediksi banget. Tapi ini adalah momen ya piala ini adalah momen dari penanda dari kebenaran ya sebenarnya, dan saya percaya sih kebenaran itu mau ditutupin bagaimanapun juga, kebenaran itu mau difitnah bagaimanapun juga, kebenaran tetap akan kebenaran. Kebenaran di atas segalanya. Dan saya bangga menjadi salah satu ya pejuang akan kebenaran itu. jadi artinya fuel juga ya sebenarnya untuk dokter menghadapi kasus yang lagi berlangsung. Iya, luar biasa lah, ini suatu momen yang luar biasa sih menurut saya. Dari edukasi, dari katanya pahlawan wanita Indonesia ditangkap, ditahan, dinyatakan tersangka yang nggak sah, sampai dapat penghargaan. Coba mas, wah bayangin. Ini kalau bisa dijadiin film mungkin, karena ada klimaksnya, ada turunnya, menang lagi kan. Tapi kalau ini film, saya doakan ini akhir dari film sih. Iya, dokter ini kan ada yang nyebut dokter terkenal gara-gara KP. Itu gimana dokter? Oh waduh. Sebelum saya berantem dengan KP ya, subscriber saya itu sudah 2 juta. Ya, TikTok saya itu followersnya 2 juta. Instagram saya itu 700-an ribu ya. Jadi menurut saya nggak terkenal gara-gara dia ya. Dan masyarakat sudah banyak yang kenal edukasi saya. Justru sebenarnya saya sangat dirugikan dari dia ya. Karena gara-gara dia ada beberapa orang yang jadinya nggak percaya dengan saya ya. Dan mungkin kalau nggak ada dia, saya akan lebih cepat dapat piala seperti ini punya. Apresiasi seperti ini punya. Dan akhirnya masyarakatnya jadi lebih pintar. Jadi kalau menurut saya nggak tepat banget kalau ngomong bahwa saya terkenal gara-gara KP. Instagram juga dibuka. Iya, bahkan ini Instagram saya diambil, bukannya saya dapat keuntungan, malah sini saya sangat dirugikan. Oke, tapi mungkin sebagai seorang istri nih Kak, menanggapi dari semua masalah ini mungkin seperti apa sih sampai akhirnya bisa mendapatkan reward ini? Ya, karena banyak berdoa sih kita sekeluarga, berdoa terus siang dan malam, mengharapkan ya semoga masalahnya cepat selesai. Dan memang ternyata Tuhan itu adil ya, kayak gitu. Jadi doa-doa kita tuh dijawab oleh Tuhan. Mungkin supportnya sendiri sebagai seorang istri. Supportnya, apapun yang suami saya kerjakan, selama itu positif, pasti akan saya selalu support. Dia mah penasehat pribadi saya, gila. Penasehat pribadinya saya. Ya apapun, kasusnya dari KP, kasusnya dari abang mantan kura-kura ninja, dia penasehat pribadinya saya dan dia selalu berusaha mengademkan saya. Apalagi kan kalau kita berantem dengan orang ini kan, kita tuh jadi nggak objektif lagi ya. Nah, makanya menurut saya suara istri saya sini tuh sangat baik sekali menurut saya, karena kan dia orangnya kalem banget tuh, baik dan bisa berpikir jernih sih, karena bukan dia yang berantem. Kalau dia yang berantem mungkin dia nggak sejernih ini, sehingga dia kasih input dengan saya pun juga baik. Saya senang banget dan saya bahagialah punya dia. Dokter, Artinya apa yang sudah terjadi ini kan sudah selesai nih Bang. Apakah akhirnya akan Abang selesaikan dan melupakannya atau mungkin akan melanjutkannya kembali? Daripada melupakan, lebih bagus untuk ditulis ya, disejarahkan, dimomenkan, dan dipelajari bersama. Saya nggak suka untuk melupakan ya, karena ini suatu momen yang besar banget sih dalam hidup saya. Mas, kalau ditangkap, ditahan, itu kita harus lupakan. Di penjara, dengan siapa saya di penjara, saya nggak mau lupain itu. Lebih bagus saya ambil hikmahnya semuanya, saya pelajarin semuanya, dan saya share ke masyarakat, supaya apa? Supaya kejadian saya menjadi pembelajaran bagi banyak orang. Pembelajaran bagi dokter-dokter di luar sana, pembelajaran bagi artis-artis di luar sana, pembelajaran bagi negara, pembelajaran bagi polisi, pembelajaran bagi BPOM, pembelajaran bagi banyak orang. Jadi saya nggak pengen dilupain, lebih bagus ya ambil dong hikmahnya. Atau mungkin Tapi akan nampaknya, ditulis sebuah buku nanti akan diterbitkan. Yang saya harap momen saya ini menjadi perubahan besar di Indonesia. Ya, saya pengen kejadian saya ini bisa merubah di Indonesia tentang undang-undang pencemaran nama baik. Ya, satu. Tentang review skincare, tentang penjualan skincare abal-abal. Oke, saya sudah menderita nih. Tapi apa yang saya derita kemarin, itu ambil hikmahnya dan ubah Indonesia jadi lebih baik. Jangan kalian lupakan saja. Karena kejadian saya nggak mungkin saya bisa lupakan. Saya tetap akan bersuara supaya kejadian saya kemarin itu ada artinya.
pengorbanan saya itu ada artinya. Tapi kemarin Habib Usman terlihat ada di Barreskrim gitu, sepertinya. Ngapain coba? Apakah dokter mengetahuinya gitu agenda dia? Saya lihat di video juga, tapi saya nggak tahu ngapain. Tapi ada ketakutan nggak kalau emang ternyata dia ingin membawa kasus ini lebih tinggi gitu ke Barreskrim? Sejujurnya, dari awal saya berseteru dengan KP, saya tidak takut sedikit pun. Kenapa saya tidak takut? Karena saya tidak bersalah. Sedikit pun di hati saya tidak ada ketakutan, kegetiran. Ketakutan itu mulai datang ketika saya dizolimi, ketika handphone saya diambil. Menurut saya ada sesuatu yang nggak beres di sini. Ketika saya ditahan, ini menurut saya ada sesuatu yang nggak beres. Ini saya seperti melihat sesuatu kekuatan yang luar biasa. Di situ saya sadar bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini cuma dokter biasa, dokter yang naif melakukan edukasi biasa. Ya di situ saya baru sadar dan akhirnya saya coba bangun strategi ya untuk melindungi diri saya karena saya terlalu yakin. Karena saya yakin apa yang saya kerjakan itu benar. Tapi ternyata benar itu kan nggak cukup di Indonesia. Benar itu, ya mafia di Indonesia banyak, kalian tahu sendiri lah. Oke. Dokter, terus berarti jikalau emang dilanjutkan, dokter akan melakukan langkah hukum seperti apa? Persiapannya jika emang di bawah siap untuk gugat balik ya? Pengacara saya sudah sangat bersemangat banget, pengacara saya sudah mempersiapkan beberapa opsi, tapi saya masih pikir-pikir. Nanti kita lihat aja ke depan bagaimana. Alasannya untuk berpikir-pikir kan mungkin seperti apa sih? Kenapa tidak secara langsung, maksudnya biar lebih cepat gitu? Saya manusiawi ya, kalau dibilang ada tersakitin ada. Rasanya kalau orang tersakitin itu kan pengen bales ya pasti ya. Pengen orangnya ngerasain hal yang sama juga ya. Jadi adalah dalam benak saya sedikit pengen bales, kasih serangan hukum juga. Tapi di satu sisi lagi capek ya, seperti ini punya. Terus kalau misalnya saya pengen tanya ya, kalau misalnya di penjara saya seneng nggak? Saya tanya dengan diri saya juga nggak seneng. Terus apa kebahagiaan saya? Ya makanya saya bilang kan, mungkin kebahagiaan dia adalah melihat saya susah. Tapi kebahagiaan saya bukan melihat dia susah. Kebahagiaan saya itu sebenarnya oke. Benar apa yang kamu bilang, bahwa skincare ini abal-abal. Kan beda banget ini serangannya. Yang satu pengen orang susah, pengen orang di penjara. Yang satunya lagi pengen kasih tahu masyarakat, oke, yang saya endorse kemarin itu salah loh. Benar, ada hidroquinone di dalamnya. That's it, selesai. Jadi ini beda banget pandangannya. Tapi kayaknya mereka pihak sana juga ingin mengambil langkah hukum yang berbeda gitu. Saya pikir saya nggak mau ambil serius tentang itu ya, karena menurut saya itu hal yang normatif aja. Ya hal yang normatif yang orang kalah lakukan. Kalau orang kalah ini kan nggak mungkin jawabannya, oh iya kami kalah, kami minta maaf, kami nggak akan lakukannya lagi, ya nggak mungkin mas. Gengsi dong. Kalau kalah ya jawabannya pasti selamat, tapi kami sudah mempersiapkan beberapa opsi hukum lainnya. Mereka mengambil langkah hukum ini itu mungkin salah satu dari akibat kecacatan hukum dari awal, proses hukum dari awal, mungkin ada kemungkinan Nggak bisa lagi. UU ITE pencemaran nama baik itu expirednya 6 bulan. Dan satu lagi, kalau dia laporin sekarang, satu kali lagi ya, saya menang pra peradilan karena SKB 3 institusi. Mau dipakai di tahun berapapun itu, SKB 3 institusi itu ada. Dan saya terlindungin akan itu. Apa SKB 3 institusi? Pertama, kalau misalnya berdasarkan observasi itu nggak bisa. Saya kan observasi. Skincare itu saya lakukan observasi 3 tahun. 3 kali saya observasi. Yang kedua, kalau pendapat pribadi nggak bisa. Yang ketiga, kalau fakta juga nggak bisa. Dan yang saya sampaikan memang fakta. Oke, dokter gimana melihat pihak sana gitu yang sepertinya bungkam? Nggak tahu. Kenapa dia bungkam? Kenapa jadi kalem? Padahal sebelumnya kan 2 tahun cok-cok terus. Nggak tahu saya. Ya mungkin sudah kalah lah, nggak punya jalan lain. Jadi pada akhirnya dokter akan memaafkan atau menunggu permintaan maaf dari? Saya masih nunggu permintaan maaf dulu lah. Mungkin sebagai orang yang ada timur, beragama, pastinya kan saling bermaaf-maafan.
Gimana saya mau maafin Mas kalau dia aja minta maaf aja belum. Tapi jadi ngerasa ini juga nggak sih, lelah, capek. Capek, tapi dengan dapatnya penghargaan ini bahagia ya jadinya. Jadinya bahagia banget ya. Jadi kayak terbayarkan menang pra peradilan itu aja sudah seneng banget. Apalagi setelah menang pra peradilan 1-2 bulan kemudian dapat penghargaan. Jadi kan suatu apresiasi banget. Saya itu susah banget loh bikin prestasi di saat kejadian kemarin. Walaupun ada kejadian kemarin saya tetap buat beberapa prestasi. Tapi senang banget sih setelah kejadian itu dapat prestasi ini kan prestasinya juga individual. Jadi senang banget. Most inspiring aesthetic doctor. Jadi dokter estetik yang paling menginspirasi di tahun 2022. Dok, mungkin dari tadi kan bisa dibilang kan dari pra peradilan menang, terus sekarang dapat reward juga. Mungkin langkah selanjutnya seperti apa sih dari karir dok sendiri? Pengen terus berkarya, pengen terus kasih edukasi ke masyarakat pastinya dalam berbagai bentuk. Dalam review skincare, nanti pelan-pelan akan balik dalam tips-tips juga dalam bentuk podcast nanti. Nggak takut trauma gitu nggak? Adalah trauma, tapi kita pelan-pelan lah, butuh waktu aja. Berarti dipersiapinnya lebih matang lagi ya? Siap. Dok, ke depannya ngincar penghargaan apa lagi nih dok? Wah, saya nggak pernah ngincar penghargaan ya. Saya itu cuma melakukan edukasi kepada masyarakat aja tulus sebenarnya. Nggak pernah saya pengen ngedukasi masyarakat itu pengen ada maunya. Nggak pernah saya pasti edukasi masyarakat itu karena suruh dia karena beli produk saya. Nggak, meskipun memang produk saya bagus atau klinik saya memang bagus bisa nyembuhinnya. Nggak pernah saya seperti itu punya. Tapi ini adalah bonus sih menurut saya. Ya kalau bisa, tapi kalau kalian tanya seneng nggak, tentu aja senang. Siapa yang nggak dapat penghargaan nggak senang? Kalau ditanya saya dapat ngincer penghargaan apa? Semua penghargaan yang pantas saya dapetin, ya saya pengen juga semuanya. Dok, merasa pantas nggak dok dapat penghargaan itu dok? Aduh, ini pengen jawaban rendah hati atau jawaban sombong nih? Kalau jawaban rendah hatinya sebenarnya yang dapat penghargaan ini bukan saya ya. Yang dapat penghargaan ini sebenarnya semua masyarakat Indonesia yang mau teredukasi, yang mau maju, yang mau berubah. Sebenarnya penghargaan ini suatu tanda yang bisa merubah Indonesia jadi lebih baik. Di mana kosmetiknya jadi lebih sehat, nggak ada skincare abal-abal, klinik-kliniknya juga nggak ada yang abal-abal. Itu ya sebenarnya tujuan dari penghargaan ini. Ditanya pantas nggak? Indonesia pantas untuk mendapatkan ini. Kalau versi sombongnya, kalau bukan saya, siapa lagi yang pantas dapat penghargaan ini coba? Apa duta krim abal-abal yang pantas dapat penghargaan ini? Kondangan Kaisang. Langsung saja kita akan masuk ke penghargaan berikutnya. The Most Inspiring Aesthetic Doctor CNBC Indonesia Award 2022 kami berikan kepada Richard Lee. Dan kepada Bapak Richard Lee kami persilakan untuk naik ke atas panggung dan kami juga mohon kesediaannya kembali kepada Bapak Abdul Aziz untuk menyerahkan trofi dan juga penghargaan sekaligus berfoto bersama. Ya, dan sosok Richard Lee ini juga tentunya tidak asing lagi ya Betul Bram sekali. ya. Sering warawiri juga di sosial media. Ya, dan pasti juga dari segi bisnisnya pun sangat dibutuhkan ya oleh remaja saat ini. Skincare begitu Iva, banyak remaja yang ingin glowing tentunya. Betul, kalau untuk perempuan investasi skincare ya Bram.